Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Terus sekalian, selamat bertemu dengan saya Kang Jenggo di channel YouTube Tonatan TV ini. Kali ini kita akan mengupas kembali tentang berbagai hal yang berkaitan dengan budaya, sejarah, seni yang ada di kota Ponorogo khususnya dan pada umumnya di wilayah Jawa. Namun seterusnya sekalian, bagi panjenengan yang baru menemukan channel ini, jangan lupa kami dikasih dukungan agar Tonatan TV tetap eksis dan terus berkembang dengan senantiasa menombol tombol subscribe, like, dan juga memberikan komentar. Sedulurku yang berbahagia, banyak istilah, pemahaman yang perlu kita kupas berkaitan dengan Jawa ini, yakni dengan tradisi atau budaya selamatan. Nah, bagaimana sebetulnya selamatan itu? Banyak yang bilang, atau ada yang bilang bahwa selamatan itu adalah tradisi Hindu. Hindu rah kenal sing jeneng kondangan dengan bujeng kuat dan sebagainya, ngono kuwi kira-kira. Kira malah gumun roh, wah kok apa jenis Hindu, apa jenis Hindu dhisik, padahal di Hindu juga tidak ada wilujengan dengan bentuk ambeng brok, ambeng kuat dan sebagainya, bujeng kuat, dan itu belum tentu ada, dan itu adalah tradisi Jawa. Dan memang hal itu ada yang berkata itu adalah dari budaya Campa, tradisi negeri Campa yang terbawa ke Jawa. Tapi bagaimana sebetulnya? Ada juga kaitan tentang keyakinan Tantra Yana. Di keyakinan Tantra Yana berkembang di wilayah Jawa. Itu ada di Pereng Kulon Wilis, ada di Pereng Kidul Wilis, dan sebagainya. Sekitar Wilis itu banyak penganut Tantra. Ada yang bilang demikian. Nah, pada saat itu Kanjeng Sunan Bonang menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa Timur, di Pereng Wilis juga. Budaya ini ada satu tradisi, yakni tradisi upacara panca makara, yakni upacara itu membentuk lingkaran bumi, Cokrobuwono. Dalam acara tersebut ada berbagai macam sesaji seperti makanan, berbagai macam makanan, terus tuak dan sebagainya. Dalam acara itu setelah mereka minum minuman keras tuak tadi, setelah mereka makan dengan puas, maka mereka mengadakan persetubuhan secara besar. Selain itu juga ada yang berkata bahwasanya yang dijadikan sesaji atau tumbal itu adalah manusia di lingkaran Cokrobuwono itu. Maka Wali Songo Kanjeng Sunan Bonang itu merubah tradisi Cokrobuwono menjadi Cokrowati. Upacara Cokrowati. Cokro itu ya lingkaran, wati itu indah. Jadi lingkaran yang indah. Sajene ya tetap dipakai dengan bentuk makan makanan, tapi tidak ada minuman keras. Ya, di situ ada makanan yang hidangan yang enak, lezat-lezat ya, seperti ayam panggang, seperti nasi yang ini. Akhirnya kegiatan Cokrowati ini banyak yang mengikuti, terlebih tidak ada korban manusia dan tidak ada persetubuhan secara bersama di sebuah area atau di sebuah wilayah lapang, tanah lapang gitu. Akhirnya banyak mengikuti tradisi ini. Nah, tradisi ini adalah tradisi yang sekarang masih berkembang di Maleman, terus tinggi Megengan, tinggi semacam itu adalah sebagai bentuk simbol. Gitu ya. Jadi kalau Kanjeng Sunan Bonang mengatakan atau memakai istilah-istilah yang tadinya di upacara Cokrowati itu tadinya dengan mantra-mantra dan doa-doa sesuai dengan keyakinan dari
Tantra misalnya, maka Kanjeng Sunan Bonang merubah ini menjadi bentuk-bentuk tradisi-tradisi, bentuk-bentuk doa atau bentuk-bentuk hajat doa melalui bahasa-bahasa yang bernuansa Islami. Ini adalah tentang lingkaran kenduri atau lingkaran kondangan atau lingkaran selamatan dengan cara tadi. Dari situlah maka selamatan itu kemudian berkembang, karena selamat adalah sebuah hajatan selamat, karepe selamat dunia akhirote. Selamat semuanya, selamat doanya. Dan keinginan hajat tersebut adalah hajat selamat. Maka disebut selamatan. Jadi yang dipuji apa? Yang dipuji adalah doa, dengan pujian doa untuk memohon keselamatan hidup bagi dirinya, keluarganya, leluhur, saben dhuwur saben ngisor. Sing sugeng nang alam donya ataupun sudah berada di alam langgeng. Ini yang diminta oleh orang Jawa dalam tradisi lingkaran selamatan atau lingkaran kenduri tadi. Sedulurku sekalian, banyak sekali memang tradisi-tradisi lama yang berkembang di Jawa, kemudian dijadikan menjadi sarana untuk mengembangkan dakwah Islam oleh para wali. Selain budaya Pancamakara dengan Cokrawatinya yang Cokrobuwono yang kemudian dirubah dengan lingkaran Cokrawati ini, doa-doa yang dirubah sepertinya adalah nama Brok. Ambeng Brok ini adalah berharap adanya barokah atau ngalap berkah. Nah, kepada siapa? Itu misalnya Ambeng Brok sekul suci tumpeng ulam sari caos dahar jeng Nabi Rasul. Jadi sekul suci itu adalah nasi putih, tumpeng ulam sari. Ulam sari itu ayam yang indah, ayam yang dimasak dengan lezat itu. Caos dahar jeng Nabi Rasul. Jadi memberikan dadaharan ini kepada Kanjeng Nabi Rasul Muhammad. Tetapi ya apa ya munggo wong Nabi sudah tidak di zaman itu kemudian masih dikasihkan, karena ini adalah simbol bahwa saya sholawat itu adalah satu bentuk kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi sehingga disanepankan dengan bentuk-bentuk semacam itu. Bahkan tradisi saat ini di Jawa ini juga masih ada, ketika anak lunga adoh itu dicepakin nasi juga, iki segone nggih kakangmu sing neng kono dicepakne, disediakan nasi, disediakan minuman. Nggih aja dijimo lho iki nggih kangmu, padahal kakaknya di Kalimantan atau di Sumatera. Masih tradisi semacam ini karena ini bentuk penghargaan dan cinta gitu loh. Cintanya seorang ibu, cintanya seorang bapak kepada anaknya yang berada di jauh, biar di sana apa? Selamat sentoso, dari selamat baguh sentoso, rezekine ben lancar, ben gangsar, ngoten niku. Dan tradisi-tradisi ini masih banyak berkembang juga. Kemudian misalnya dengan bentuk jenang merah, jenang putih, itu adalah bentuk mengerti tentang asal usul kita. Jenang abang mengerti apa-apa yang berasal dari jeng ibu atau biang, abang biang. Jadi warna abang itu sangkane sangka jeng ibu, warna putih sangkane sangka jeng bopo. Nah, ini dimertui dengan jenang abang, jenang putih. Masih banyak simbol-simbol ini diadakan oleh para wali songo pada saat itu agar ini memudahkan panjenenganipun wali songo memberikan wejangan wewarah kepada para orang awam yang ada masyarakat Jawa pada waktu itu. Karena istilah sopo nandur bakal ngunduh. Jadi kalau kita itu senang sedekah, kita itu senang memberi kepada orang lain. Misalnya ada anak
kuliah itu dikasih, ya dikasih, misalnya anak kuliah itu karena rumahnya jauh, tempat di sini kekurangan dikasih, anak sekolah dikasih itu. Nanti juga ada barokah, karena keyakinan orang Jawa kalau tidak kepada kita yang menerima pasti lume bere ini tadi kepada anak-anak cucu kita kelak. Ini orang Jawa pasti seperti itu. Yang ini lho le menehi wong mbok menawa besok anakku neng kono jaga karo wong liya. Dihormati oleh orang lain karena kita menghormati anak muda yang ada di sini. Ngoten. Dan ini yang diajarkan oleh Jawa itu. Sapa nandur bakal munduh. Muga-muga tanduran sing becik juga dukul becik kepada kita dan kepada anak-anak cucu kita nanti. Tirakat hari ini tidak untuk hari ini. Tirakat hari ini tidak untuk kebaikan hari ini saja, tapi tirakat hari ini adalah untuk nanti bagi kita dan bagi anak cucu kita nanti. Sedulur sekalian, barangkali hanya ini yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Beriring ungkapan onorino ono opo nawan ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.